Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi SPLDV, yaitu Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memanipulasi permasalahan kontekstual ke dalam bentuk sistem persamaan linier dua variabel dan juga bagaimana nanti cara menentukan nilai dari variabel yang belum diketahui. Oke, langsung aja. Kita ke latihan soal. Mungkin ini bagi anak-anak rumus kimia ini masih baru ya. Jadi ini kalau anak-anak belajar tentang kimia, reaksi kimia, jadi ini reaksi dari CH4 ditambah O2 menghasilkan karbon dioksida CO2 ditambah air atau H2O. Nah, sekarang coba perhatikan reaksi ini adalah masih belum setara. Kenapa? Karena banyaknya unsur di ruas kiri tidak sama dengan unsur yang di ruas kanan. Jadi coba perhatikan saja banyaknya kalau karbon dengan yang di ruas kiri dengan kanan sama ya, satu masing-masing. Sekarang hidrogen. Hidrogen ini banyaknya 4 di ruas kiri, tapi di ruas kanan hanya 2. Bagaimana supaya setara? Nah, permasalahan seperti ini anak-anak bisa selesaikan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Caranya bagaimana? Anak-anak buat manipulasi aljabarnya. Jadi objek apa saja yang bisa dimanipulasi? Jadi objek yang bisa dimanipulasi di sini adalah anak-anak misalkan di sini CH4-nya itu adalah koefisiennya adalah X1 yang kita bisa manipulasi. Berarti ini bisa kita tulis X1, ini X1 ya. X1 CH4 CH4 huruf besar ya. Nah, ditambah, nah ini kita manipulasi X2-nya, oksigennya sebagai X2, menghasilkan di sini X3 dari CO2, kemudian H2O airnya kita misalkan di sini adalah X4, ini H2O. Jadi banyaknya atau koefisiennya kita misalkan nanti sebagai X4. Jadi koefisien X1-nya CH4-nya adalah X1, koefisien dari O2-nya adalah X2, koefisien dari CO2-nya adalah X3 dan koefisien dari H2O adalah X4. Nanti bagaimana cara kita menentukan X1, X2, X3 dan X4? Kita buat dulu ke dalam bentuk persamaan linier. Nah, namun untuk lebih mudah, anak-anak harus buat dulu tabelnya. Jadi buat tabel. Langkah berikutnya adalah buat tabel. Untuk manipulasinya. Tabel isinya apa saja? Unsurnya. Ada unsur apa saja di sana? Dibagi menjadi 4 kolom. Ini ya. Jadi ini unsurnya, ada unsur karbon. C ini adalah karbon. Karbon dalam kurung C. Kemudian ada hidrogen. Hidrogen dalam kurung H. Kemudian ada oksigen O dalam kurung O. Kemudian hanya ada 3 ya di sini ya. Kemudian di sini adalah ruas kiri, kita kasih nama ruas kiri. Di sini operasinya. Ini ruas kanan. Ini diisi sama dengan. Sekarang dari karbon dulu. Banyaknya karbon di ruas kiri, banyaknya C di ruas kiri hanya ada 1. Berarti kita tulis 1x1. Kemudian banyaknya C di ruas kanan juga 1. Tapi ini di sini koefisiennya X3, berarti 1x3. Kemudian hidrogen. Hidrogen di ruas kiri ada 4. Berarti 4. Ingat CH4 tadi kita misalkan sebagai X1. Berarti 4x1.
sama dengan di sini di X3 di ruas kanan tidak ada hidrogen, yang ada di X4 yaitu sebanyak 2. Berarti 2X4. Kemudian oksigennya di ruas kiri ada 2. Nah, di sini X2 berarti 2X2. Kemudian di ruas kanan oksigen ini ada di X3, ada di X4. Di X3 banyaknya oksigen ada 2, berarti 2X3. Kemudian di sini banyaknya oksigen hanya ada 1, berarti ditambah 1X4. Setelah kita buat tabel, langkah berikutnya anak-anak bisa menjawab ini jawaban yang objek apa saja yang bisa dimanipulasi ini ya. Kemudian anak-anak bisa menjawab jawaban B. Buatlah sistem persamaan linear. Dari tabel ini anak-anak bisa membuat persamaan linear. Jadi ini tabel manipulasinya. Kemudian kita buat persamaan linearnya. Jadi persamaan linearnya dari baris yang pertama 1x1 sama dengan 1x3. Jadi ini 1x1 sama dengan 1x3. Nah, ini bisa ditulis X1 dikurangi X3 sama dengan 0. Kita dapat persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua kita cari. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua dari baris kedua. 4x1 sama dengan 2x4. Berarti bisa ditulis 4x1 min 2x4 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang ketiga, ini dapat persamaan 2. Persamaan ketiga dari baris ketiga bahwa 2x2 itu sama dengan 2x3 ditambah x4. Sehingga kita bisa pindahkan ruasnya menjadi 2x2 min 2x3 ditambah x4 itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan 3. Nah, ini anak-anak sudah bisa membuat sistem persamaan linear dari gambar di atas atau dari persamaan rumus kimia di atas. Bagaimana menentukan nilai X1, X2, dan X3? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sih menentukan nilai X1, X2, dan X3 dari permasalahan yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Jadi, untuk persamaan pertama, tadi X1 min X3 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua adalah 4x1 min 2x4 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga adalah 2x2 min 2x3 min x4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini adalah persamaan 3. Nah, sekarang kita ambil persamaan 1 dulu. Ambil persamaan 1. Ubah menjadi x1 min x3 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis bahwa x1 itu sama juga dengan x3. Ini menjadi persamaan 4. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Persamaan 4 ke persamaan 2. Kita ambil persamaan 2. 4x1 min 2x4 sama dengan 0. Ingat, dari persamaan 4 bahwa x1 itu sama dengan x3. Bisa kita tulis 4. X1-nya kita ganti dengan x3 dikurangi 2x4 sama dengan 0. Berarti ini bisa kita tulis 4x3 min 2x4 sama dengan
0. Nah, sudah kita dapatkan persamaan ke-5. Oke, kita dapatkan persamaan ke-5. Nah, sekarang persamaan 3 kan belum kita operasikan. Kita sekarang eliminasi. Kita lanjut ya ke sini. Oke. Eliminasi persamaan 3 dengan 5. Persamaan 5. Persamaan 3 kita tulis dulu. 2x2 min 2x3 dikurangi x4 sama dengan 0. Nah, persamaan ini adalah 4x3, persamaan 5 ya, min 2x4 sama dengan 0. Bisa dieliminasi jika koefisiennya sama. Sekarang Ibu mau eliminasi x, maka koefisien x4-nya ya. Mau eliminasi x4, maka koefisien x4-nya harus sama. Ibu buat jadi 2. Maka yang atas harus dikali 2, yang bawah dikali 1. Sehingga didapatkan yang atas kali 2 menjadi 4x2 dikurangi 4x3 dikalikan 2 semuanya min 2x4 sama dengan 0. 0 kali 2 tetap 0. Di sini 4x3 jadi 4x3 karena dikalikan 1 tetap ya 2x4 sama dengan 0. Nah, sekarang min 2 supaya dengan min 2 ini habis karena tandanya sama maka harus dikurang. Min 2, min ketemu min jadi plus. Min 2 ditambah plus 2x4, ini hasilnya 0 habis ya. Tinggal min 4x3, min 4x3. Maka ini menjadi min 8x3. Kemudian 4x2 dikurangi kosong. Ini kan nggak ada yang x2, berarti 0. Maka tetap menjadi 4x2. Ini menjadi persamaan. Ini kan sama dengan 0 dulu ya, sama dengan 0. Ini boleh disederhanakan dibagi 4, ini menghasilkan x2 min 2x3 sama dengan 0. Sehingga bisa dikatakan bahwa x2 itu sama dengan 2x3. Nah, sekarang anak-anak bisa membandingkan di sini bahwa x1 sama dengan x3. Berarti persamaan 4 itu saat itu x1 sama dengan x3. Ini persamaan 6 berarti ya. Ini adalah persamaan 6. Persamaan 6 didapatkan bahwa x2 itu sama dengan 2x3. Dan dari persamaan 2, nah persamaan 2 ini, persamaan 2 ya, bahwa 4x1 dikurangi 2x4 itu sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan dibagi 2 menjadi 2x1 min x4 sama dengan 0. Sehingga x4 itu sama dengan 2x1. Dari sini kita bisa simpulkan perbandingannya. Jadi x1-nya itu 1. Jadi dari sini kita dapatkan nilai x1 itu sama dengan 1. X2 itu sama dengan X2 itu kan sama dengan 2x3. Berarti kalau x3-nya sama dengan x1, kalau x1-nya 1, maka x2 sama dengan 2. X3 nilainya sama dengan X1, berarti sama-sama pembandingnya juga 1. Ini 1. Oke. Kemudian X4-nya, X4 itu sama dengan 2 kali X1. Kalau X1-nya 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga kita dapatkan nilai X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1, dan X4-nya 2. Ini adalah menentukan nilai dari variabel. Oke, Ibu. Kontekstual ya, bagaimana menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ini ada kasus bahwa di sebuah toko Ani membeli 3 buah barang A dan 2 barang B dengan harga 545.
Pada toko yang sama, Siska membeli 2 barang A dan 3 buah barang B dengan harga 630.000. Kalau Ayu membeli sebuah barang A dan sebuah barang B di toko yang sama juga, maka harga yang harus dibayarkan itu berapa? Jadi untuk menjawab soal ini, anak-anak harus bisa memanipulasi dulu, jadi bisa memisalkan, misalkan X-nya itu apa, Y-nya itu apa, ya itu yang penting ya. Jadi harus dibuat pemisalan dulu. Jadi di sini, misalkan X itu sama dengan 3 barang A, jadi banyak barang A. Nah, Y sama dengan banyak barang B. Sekarang yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah harga sebuah barang A ditambah harga sebuah barang B. Oh, ini bukan banyak ya, tapi ini harga. Jadi ini adalah harga. Oke, benar. Harga barang A, Y-nya adalah harga barang B. Itu pemisalan kita. Sekarang kita bisa jawab. Nah, setelah kita buat manipulasi seperti ini, kita buat model matematika dari permasalahan tersebut. Sekarang dari Ani dulu. Ani membeli 3 barang A, berarti 3X. Dan 2 barang B, berarti 2Y. Dia mengeluarkan uang 545.000. Kemudian, Siska membeli 2 barang A, berarti 2X, dan 3 barang B. Harga yang dikeluarkan adalah 630.000. Nah, untuk bisa mencari sebuah barang A dan sebuah barang B, maka anak-anak harus menentukan nilai X dan Y-nya. Caranya bagaimana? Kita buat cara eliminasi dan substitusi misalnya. Nah, ini supaya misalnya mau eliminasi X. Nah, ini dibuat sama dulu X-nya. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Nah, sehingga kita dapatkan, tulis di bawahnya ya, 6X ditambah 2 kali 2, 4Y, sama dengan 545 dikali 2 adalah 1.090.000. Kemudian yang bawah dikalikan 3 menjadi 6X plus 3 kali 3, 9Y. 630 kali 3 adalah 1.890.000. Kemudian kita eliminasi, kita kurangi, eliminasi X habis, tinggal min 5Y sama dengan minus 800.000. Dari sini anak-anak bisa menghitung. Nah, berarti Y-nya sama dengan min dibagi min 800.000 dibagi minus 5, sehingga didapatkan positif ya 160.000. Kemudian cari nilai X-nya. Nah, berarti ini kita buat menjadi, kalau ini persamaan 1, tadi ini ya, yang atas ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka ini adalah persamaan 3. Sekarang anak-anak boleh masukkan substitusi nilai Y ke persamaan 1. Misalnya, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Persamaan 1 tadi 3X ditambah 2Y sama dengan 545.000. Nah, Y-nya diganti 160.000. 3X ditambah 2 kali 160.000 sama dengan 545.000. Sehingga 3X ditambah 320.000 sama dengan 545.000. Sehingga kita dapatkan nilai X 545.000 dikurangi 320.000 itu sama dengan 225. Tinggal dibagi 3 ini untuk mencari nilai X-nya. Sehingga didapatkan nilai X 75.000. Nah, yang ditanya adalah nilai X ditambah Y. Berarti X-nya 75.000 ditambah Y-nya 160.000.
ketemu hasil 235.000. Nah, kita lihat sekarang di option yang 135.000 adalah C. Berarti jawabannya adalah C. Oke, cukup mudah ya. Semoga bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas. Terima kasih.